Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak pengurus Musala Jannatul Ma'wa Balai Baru Kota Padang, beserta jajarannya, yang dihormati bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus dan jamaah Musala Jannatul Ma'wa Balai Baru Kota Padang, yang dimuliakan Allah semuanya, ananda kami. Tidak ada pesantren Ramadannya ya? Terutama juga yang menjadi imam yang dihormati Al-Mukarram Bapak Dr. Muhapril Musri, ini senior saya ini. Dan yang dihormati juga istri beliau ya, sahabat saya Ibu Risna Nur SAG, sama berkuliah sama di Kementerian Agama juga, sama-sama PNS juga. Tapi saya terakhir pindah ke Fakultas Tarbiyah UIN Imam Bonjol Padang di Lubuk Lintah. Ini teman akrab saya ini, Ibu Risna Nur SAG. Suami istri orang berprestasi, termasuk anaknya. Alhamdulillah. Rasanya saya berceramah di sini, termasuk bapak-bapak di sini, saya ingat juga ada yang saya kenal gitu. Tapi nggak apa-apalah, walaupun ilmunya udah tinggi. Sekarang kita akan mengkaji tentang 10 malam terakhir di bulan Ramadan, apakah keutamaannya. Jadi judulnya dikasih keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 185, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Pada bulan Ramadan telah diturunkan kitab suci Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia dan memberi penjelaskan dan memberi penerangan atau penjelasan dari petunjuk itu, dan menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Jadi kalau fasahanya kurang, Ibu Arisna Nur SAG, ini Qoriah Sumatera Barat ini, kalau kurang disahihkan aja ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, turunnya Al-Quran itu di malam 10 terakhir itu pada malam Lailatul Qadar. Makanya banyak manusia kita yang terlena karena menyelenggarakan menyambut Idul Fitri, membeli baju hari raya, kemudian segala pernak-pernik menyambut hari raya Idul Fitri, mengecat rumah, beli sepatu untuk kue-kue dan kemegahan rumahnya, malah yang 10 terakhir itu yang mereka tinggalkan bagi yang kurang memahami. Tapi bagi yang memahami, malah di 10 terakhir malam Ramadan itulah berburu i'tikaf, salat malam, banyak mengajinya, banyak sedekahnya, kurang tidurnya, hanya berlomba-lomba untuk mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Jadi di malam 10 yang terakhir bulan Ramadan, jangan sampai kita terlena
Itu di mana malam terakhir itu adalah memiliki keutamaan atau fadilah yang sangat besar. Ya. Kenapa? Terdapatnya satu malam di malam terakhir itu, tanggal ganjil itu malam Lailatul Qadar, di mana segala bentuk amal perbuatan ibadah yang kita kerjakan, nilai pahalanya sehari yang kita kerjakan itu lebih dari 1000 bulan. Apa amal ibadah umpamanya? Tadarus, mengaji kan? Salat malam, salat tarawih, sedekah, iktikaf, dan zikir, doa, berselawat, istighfar, dan rangkaian kegiatan semuanya itu berlipat ganda. Di dalam banyak riwayat hadis dikasih pahalanya 70 kali, bahkan 10 sampai 700 kali ibadah pahalanya di malam yang terakhir itu dibandingkan di hari-hari biasa. Jadi janganlah sampai kita meninggalkan yang namanya di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari tentang kesungguhan Nabi Muhammad SAW beribadah 10 malam terakhir Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama adalah memperpanjang sholat malam. Sholat malam itu kita sepertiga malam itu bangun, taqarrub ilallah, demi mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat malam tadi. Salat tahajud, salat taubat, salat hajat, tutup dengan salat witir, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, memperbanyak mengaji, ya kan? Membaca Al-Quran maksudnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 1174, yang berbunyi, an Aisyata radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rawahul Muslim. Apabila Nabi Muhammad SAW memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarungnya itu, Nabi Muhammad SAW itu menjauhi istri-istri beliau, kemudian beliau memperbanyak sholat malam dan membangunkan istri-istrinya, ya kan? Menghidupkan malam itu, Ramadan itu, membangunkan istri-istri atau keluarganya untuk bersama-sama yang mencapai malam, memperoleh malam Lailatul Qadar tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ananda semuanya, hadis yang dibacakan tadi menunjukkan bahwa intensitas ibadah dilakukan Nabi Muhammad SAW yaitu beriktikaf. Beriktikaf itu kalau orang non muslim menyebut bersemedi, kan? Kalau kita mengisolasi diri dengan niat doa untuk beriktikaf, berdiam diri di dalam masjid, dengan memperbanyak istighfar, salawat, zikir, doa, salat taubat, mengaji, bertadarus, membaca Al-Quran tentu ya. Jadi itu dilakukan bukan di 10 malam terakhir saja, dari sejak awal Ramadan sudah dilakukan, tapi lebih dikencangkan di 10 malam terakhir itu, karena mengejar keutamaan yang namanya malam Lailatul Qadar. Jadi sedikit tidurnya, banyak bangunnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang patut kita contoh lewat kajian ini. Jadi isi daripada hadis yang saya bacakan tadi, Nabi Muhammad SAW memanfaatkan waktu itu dengan meningkatkan kualitas ibadahnya. Kenapa?
apa faktor menyebabkan Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh di dalam 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan? Tentu ada faktor yang menyebabkannya. Pertama, karena merupakan penutup bulan Ramadan, karena itu penuh berkah. Yang kedua, kenapa lagi? Merupakan malam yang dicintai oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW tentunya. Malam yang terakhir di bulan Ramadan, 10 yang terakhir. Kemudian yang ketiga faktornya, terdapat maksudnya kerinduan dalam menanti keindahan malam Lailatul Qadar itu. Malam kemuliaan yang keutamaannya sebagai di awal yang disebutkan tadi, melebihi satu hari itu lebih dari 1000 bulan keutamaannya. Pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, setan dibelenggu sekuat-kuatnya, doa-doa diijabah, taubat diterima. Yang keempat faktornya adalah Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita umatnya, agar di awal juga disebutkan jangan terlena dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri, kemudian melalaikan yang namanya mencapai keutamaan 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, kalau menyambut Idul Fitri kan ibu-ibu tuh sudah jarang di masjid karena membuat kue nastar, kue bainai, kue bawang, kambang loyang, baju anak, sepatunya, bunganya, pas bunganya, tempat kuenya. Yang bapak-bapak membeli baju hari rayanya, baju kokonya, sendalnya, berduyun-duyun itu sampai begadang. Padahal yang disuruh kita begadang lewat hadis Rasulullah SAW tadi adalah begadang demi mencapai keutamaan atau fadilah dari malam Lailatul Qadar, yaitu yang terdapat 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian apalagi yang diutamakan, yang dianjurkan 10 malam terakhir bulan Ramadan? Ya, kedua adalah memperbanyak sedekah. Lah, sedekah itu kalau biasanya bersedekah di hari-hari biasa 5.000, mungkin sudah ditargetkan selama bulan Ramadan menjadi sehari 20.000, 10.000, berapapun nominalnya, lebih ditingkatkan di bulan Ramadan daripada hari-hari biasa. Atau bagi yang kelebihan rezeki, dia mungkin 100.000 sehari, 50.000, tidak masalah nominal itu. Yang penting dari hari biasa untuk mencapai keutamaan malam Lailatul Qadar, hendaknya memperbanyak sedekah. Tidak usah dihitung. Kemanapun bersedekah, mau ke anak kos, mau mengantar sambal pembukuan, mau ke tetangga, mau ke janda, mau ke orang tua, mau ke saudara, mau ke masjid. Semakin banyak bersedekah, menjamu orang dengan pembuka puasa setiap hari di rumah, ya kan? Sama pula ibadahnya dengan kita berpuasa, mengasihi satu orang pembukaan puasa. Tambah lagi bulan Ramadan. Tadi sudah sepakat banyak riwayat hadis bahwa di bulan Ramadan itu satu amalan kegiatan yang dilakukan ibadahnya mencapai 700 kali lipat dari hari biasa. Pahalanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah As-Sajdah, surah yang ke-32 ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum anil yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Jadi menurut mufassirin,
yang saya baca, menjauhkan lambung mereka dari tempat tidurnya, banyak bangun tengah malam demi mencapai malam Lailatul Qadar dengan i'tikaf tadi. Begadang tengah malam itu, sholat malam, berzikir, beristighfar, berselawat, berdoa, mengaji, ya. Jadi saudaraku kaum muslimin yang beriman, di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan itu kita dianjurkan, disarankan memperbanyak sedekah, baik berupa sedekah berdakwah, juga boleh sedekah ilmu, sedekah harta, apalagi semuanya, sedekah pemikiran, sedekah tenaga, bantuan terhadap orang yang membutuhkan. Pokoknya sedekahlah kita lakukan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak bersedekah membersihkan hati, dengan banyak bersedekah membersihkan harta, ya kan? Dan menumbuhkan kebiasaan ta'awun, yaitu saling tolong menolong antar sesama, sehingga timbulnya kepedulian, solidaritas dan jiwa sosial tadi. Bertambah kecintaan kita kepada saudara-saudara kita yang seiman. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, yang ketiga keutamaan yang dianjurkan adalah i'tikaf. I'tikaf itu mengasingkan diri, mengisolasi diri di dalam masjid, melaksanakan berbagai aktivitas sebagaimana yang telah dibacakan tadi dari awal. Di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan itu, ya, berdoa kepada Allah, berzikir yang banyak, salat-salat taubat, salat-salat hajat. Tadinya salat yang namanya salat tahajud, tutup juga dengan witir. Kemudian perbanyak yang nama zikir, perbanyak doa, renungkan hisab diri kita di hadapan Allah, berharap kita agar bertemu dengan yang namanya malam Lailatul Qadar tadi. Bangun, ditahan kantuknya, dan kita mengaji, menamatkan membaca Al-Quran itu di malam yang terakhir itu. Kalau umpamanya wanita tidak beriktikaf di masjid dan musala, bisa di rumah. Sebaik-baik wanita itu kan sholatnya di rumah, dan sebaiknya di rumah itu di kamar. Kalau umpamanya ingin mencari keutamaan sholat berjamaah dengan 20 derajat keutamaan nilai pahalanya di hari biasa dibandingkan dengan Ramadan, kan 700 kali lipat. Tapi yang wanita, ibu-ibu rumah tangga, biasanya kan begadangnya dengan itikaf tidak di masjid. Yang di masjid itu kan diutamakan yang laki-laki. Jadi tidak tertutuplah kemungkinan buat kita itikaf di rumah, di kamar ibu, di malam-malam terakhir untuk mencapai malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu. Jadi sama juga nilai pahalanya beritikaf di masjid bagi yang wanita. Bapak Ibu ananda yang dirahmati oleh Allah, jadi itikaf itu sebagaimana yang diturunkan hadisnya ini, diturunkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Banyak yang meriwayatkan dari hadis ini, sepakat bahwa hadis ini dipakai untuk sebagai dalil keutamaan beriktikaf di malam yang terakhir di bulan Ramadan tadi, 10 yang terakhir bulan Ramadan. Bapak Ibu ananda yang dirahmati oleh Allah, apalagi yang dianjurkan, disarankan keutamaannya adalah yang keempat, tilawah Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran. Dibaca Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan, dipahami makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, ahkamul hurufnya, diresapi artinya, diamalkan, ya kan?
Diperbanyak itu di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa disuruh memperbanyak? Karena dari ayat yang pertama saya bacakan tadi, surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 185, bahwa Al-Quran itu diturunkan 10 terakhir di bulan Ramadan itu. Kemuliaan Al-Quran itu. Makanya dianjurkan, disunahkan kita memperbanyak, memperketat, menamatkan Al-Quran itu. Jadi jangan kita terlalai, Bapak Ibu, termasuk diri saya sendiri, jangan terlalai dengan menyambut hari raya Idul Fitri. Adapun hadis yang penting bagi tilawah Al-Quran itu terdapat dalam hadis Ibnu Abbas, yang artinya Rasulullah SAW telah bersabda, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Beliau dermawan tatkala di bulan Ramadan, yakni tatkala Jibril menemuinya. Dahulu malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW di setiap malam dari bulan Ramadan dan mengajarkan langsung Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguh Rasulullah SAW lebih dermawan dengan kebaikan dibandingkan angin yang berhembus. Itu hadis yang terdapat pada Ibnu Abbas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kebanyakan dari kaum muslimin kita ya kan menantang, memacu, memotivasi dirinya membaca Al-Quran ini, ya kan? Mulai ingin menyelesaikan 30 juz ini. Kalau umpamanya kemarin ada kesibukan tidak sempat 1 juz sehari, kalau 1 juz sehari 30 hari kan 30 juz. Tapi bisa digencarkan, dikencangkan di 10 Ramadan yang terakhir itu dengan itikaf tadi, dengan menjauhkan tempat tidur lambungnya tadi, artinya dengan memperkencang itikaf tadi, begadang tengah malam untuk menamatkan membaca Al-Quran di antara ibadah yang lain juga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa Al-Quran itu kan diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan pada 10 terakhir di bulan Ramadan itu. Bertepatan Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu apapun bentuk ibadah amalan yang kita lakukan sehari itu lebih dari 1000 bulan ibadah yang dikerjakannya. Makanya dianjurkan kita untuk memahami, untuk membaca, untuk mengamalkan Al-Quran itu. Sudah dibaca perlahan-lahan dengan makarijul hurufnya, dengan sifatul hurufnya, ahkamul hurufnya, dengan memahami artinya, diambil pembelajaran yang ada di dalamnya, kemudian kita amalkan, dan apalagi yang sangat mulia, diajarkan kepada yang lain. Kalau hari biasa saja 1 huruf membaca Al-Quran itu kan 10 pahala kebaikannya. 1 huruf, belum lagi 1 ayat, belum lagi 1 halaman, belum lagi 1 juz, tambah lagi bulan Ramadan, 700 kali lipat nilai ibadah kebaikannya. Tidak membaca Al-Quran saja, semua kebaikan yang kita kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya man shoma ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang menjalankan ibadah puasa Ramadan itu dengan bersungguh-sungguh mengharap ampunan Allah dengan kesungguhannya tadi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dosa-dosa kita diangkatkan oleh Allah dan kita bagaikan bayi yang lahir yang tanpa ada dosa. Tapi kalau bersungguh-sungguh, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu adalah salah satu keistimewaan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini yang saya baca, tanda orang yang memperolehnya dia sendiri yang tahu. Ya, menurut yang saya baca, malam itu sejuk,
Anginnya berhembus sejuk, tenang. Rasanya yang malam itu tuh sehat, segar, bugar, dan cerah saja. Senang saja hati kita itu. Dan kita langsung amal ibadah tuh, kepercayaan diri kita akan diterima oleh Allah. Ya, itu menurut yang saya baca dari buku Duratun Nasihin. Itu menurut hadis Nabi Muhammad SAW yang saya baca. Mungkin banyak hadisnya yang lain, Bapak Ibu juga membaca, boleh pengalamannya. Bapak Ibu anak yang dirahmati oleh Allah, kekurangan itu milik saya sebagai manusia. Mutlak kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di malam yang terakhir ini, sekarang tanggal 11 Maret 2026, berarti 10 terakhir di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita mengambil inti kajian bahwa semakin berlarut terakhir di bulan Ramadan, semakin kita kencangkan ibadah kita dengan iktikaf, dengan memperoleh amalan yang namanya keutamaan yang tadi. Yang pertama memperpanjang salat malam, yang kedua beriktikaf, yang ketiga bersedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, yang terakhir adalah kita tentu berharap ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik Ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah, fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasin Habibillah